Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fernandi Ritiawanata, absen 17, kelas 11 MIPA 4. Saya di sini akan menjelaskan mekanisme gerak pada otot. Sebelum proses kontraksi dimulai, miosin beristirahat dan menempel di aktin untuk memulai proses kontraksi. Hal yang pertama terjadi adalah datangnya ATP. ATP yaitu sumber energi, dan ATP akan menempel pada kepala miosin. Menempelnya ATP menyebabkan kepala miosin lepas dari aktin. Cara kerja ATP sebagai energi yaitu ATP adalah struktur yang tersusun dari satu buah adenosin dan 3 buah fosfat. Di antara 3 buah fosfat terdapat energi ikatan yang sangat kuat. Lepasnya satu buah fosfat dari ATP akan menyebabkan energi tinggi dan satu buah ikatan ini untuk lepas juga. Lalu adenosin 3 fosfat ATP akan merubah menjadi ADP. Energi yang dilepas dapat digunakan oleh jaringan sel-sel kita sebagai sumber energi. Yang kedua, ada miosin. Miosin adalah sebuah atase atau enzim yang dapat mengubah ATP menjadi pecahan-pecahannya. Pada tahap ini, miosin sebagai atase akan memecah ATP menjadi ADP ditambah fosfat dan ditambah energi. Energi yang dilepas dari ikatan fosfat seakan-akan diubah atau dikonversikan menjadi energi kepala miosin. Lalu, kepala miosin ini masuk ke fase tinggi energi sehingga miosin penuh energi. Yang ketiga, meskipun ATP-nya pecah menjadi ADP, fosfat dan energi, ADP dan fosfatnya masih menempel pada miosin yang berada di kondisi tinggi. Pada tahap ini, fosfat lepas dari kepala miosin sehingga menyebabkan terlepasnya energi yang terkurung di kepala. Miosin yang berada di dalam kondisi tinggi energi tadi, lepasnya energi ini akan membuat miosin mendorong aktin. Jika dilihat dari sudut pandang yang lebih makro, dorongan ini menyebabkan aktin bergerak ke tengah garis vertikal pada sarkomen. Ketika aktin berikatan dengan garis pinggir, aktin yang bergerak ke tengah akan sekaligus menarik dinding-dinding sarkomer agar satu sarkomer menyempit dan berkontraksi. Yang keempat, pada tahap ini, kepala miosin kembali ke posisi awalnya di tahap 1, namun masih ada ADP. Pada tahap ini, ADP akan dilepas sehingga kondisi miosin kembali lagi 100% seperti kondisi awal. Selanjutnya, proses melepas energi dan pengambilan energi. Kreatin fosfat akan terurai menjadi ADP atau adenosin difosfat tambah kreatin ditambah ATP atau adenoin trifosfat. Kemudian ATP akan terurai menjadi ADP dan energi. Setelah itu, ADP akan terurai menjadi AMP, adenosin monofosfat, dan energi. Pemecahan ATP dan kreatin fosfat tersebut berfungsi untuk menghasilkan energi pada saat berkontraksi otot. Dalam proses ini tidak memerlukan oksigen, sehingga disebut fase anaerob. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.